Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama, adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 116. Sebelumnya, kamu telah belajar teknik menari bungung jumpa. Tari bungung jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Ayo berkreasi. Apakah kamu masih ingat gerakan tari bungung jumpa dalam formasi duduk? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menarikan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya. Seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungung jumpa. Tahukan kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda-beda. Coba kamu perhatikan kembali berbagai tangram berikut. Dengan bentuk yang berbeda-beda, kita bisa membentuk bangun atau gambar baru yang menarik dan kreatif. Beri huruf A, B, C, D, dan seterusnya di setiap sudut pada tangram tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar masing-masing sudut yang sudah kamu beri huruf pada tabel berikut. Jadi, itu adik-adik terserah mau memilih tangram yang mana. Misalkan ini kakak kasih contoh tangram yang ini ya. Ini juga sudah kakak kasih tulisan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian adik-adik tuliskan pada tabelnya seperti ini. Nomor 1, sudut A, perkiraan 90 derajat. Hasil pengukuran 90 derajat. Sudut B, perkiraan 90 derajat. Hasil pengukuran 90 derajat. Sudut C, perkiraan 80 derajat. Hasil pengukuran 90 derajat. Sudut D, perkiraan 75 derajat. Hasil pengukuran 90 derajat. Nah, bisa adik-adik tuliskan seperti itu. Tulis kesimpulanmu tentang hasil pengukuran sudut tersebut. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Tangram terdiri dari bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Namun, saat bentuk bangun datar yang berbeda-beda tersebut setelah ditata sedemikian rupa, maka akan tercipta gambar yang harmonis. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukuri dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Kemudian adik-adik perhatikan buku adik-adik pada halaman 119. Ayo berdiskusi. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Jadi, apakah adik-adik itu pernah melihat sih perayaan hari besar agama yang
diadakan di sekitar tempat tinggal adik-adik. Kemudian kalau adik-adik sudah pernah ya, kan adik-adik pasti dapat menggambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Kakak pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, gambar yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, ini bisa dilihat ya. Sekarang, saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Jadi, adik-adik sekarang disuruh untuk menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah adik-adik ikuti. Misalkan kakak kasih contoh ya seperti ini. Perayaan hari besar keagamaan yang pernah saya ikuti. Saya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri setiap tahun. Suasana semarak dan khas bulan Ramadan sudah dimulai sejak awal Ramadan hingga puncaknya adalah perayaan Idul Fitri. Saat takbiran adalah saat yang menggembirakan bagi semua orang, terutama anak-anak. Sejak sore di akhir Ramadan, biasanya anak-anak kecil sudah ramai berkumpul di musola terdekat untuk menabuh beduk dan bertakbir. Kami juga melakukan takbir keliling bersama di jalan raya menggunakan kendaraan. Beberapa mobil dilengkapi dengan pengeras suara dan beduk berjalan beriringan. Sementara dalam kendaraan beberapa orang mengumandangkan takbir sepanjang jalan. Kegiatan takbir keliling dilakukan dengan mengelilingi kampung. Suasana malam takbiran sangat meriah. Di kampung saya, biasanya sholat dilaksanakan di masjid yang paling besar. Sejak habis subuh, biasanya kami berjalan kaki untuk sholat id di masjid. Jamaah biasanya sangat banyak dan meluber hingga jalan yang ada di depan dan kiri masjid. Setelah sholat id, kami bermaafan dengan orang tua dan keluarga. Lalu bersama teman-teman berkunjung ke rumah tetangga kiri dan kanan dan ke rumah saudara-saudara untuk saling meminta maaf. Nah, misalkan cerita tentang perayaan hari keagamaannya seperti itu, adik-adik bisa buat sendiri sesuai dengan cerita pengalaman perayaan hari besar keagamaan yang pernah adik-adik ikuti. Kalau adik-adik sudah tuliskan, adik-adik presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kamu tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dalam kelompok. Jadi adik-adik tuliskan, keragaman umat beragama di lingkungan provinsi adik-adik itu bagaimana sih? Kemudian bagaimana cara menjalin persatuannya? Jadi adik-adik cari dari berbagai sumber. Keragaman umat beragama di lingkungan adik-adik itu bagaimana? Berapa persen sih yang beragama Islam? Berapa persen sih yang beragama Hindu, beragama Kristen, beragama Katolik, dan lainnya? Kemudian cara antar umat untuk saling menjaga persatuan bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Pertama, sikap toleransi.
Toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kedua, saling menghormati dan menghargai hak orang lain dan golongan lain mengikuti agamanya. Dan ketiga, mencegah terjadinya konflik antar agama dengan tidak menjelekkan agama lain. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.